Untuk selanjutnya, penggunaan antropometri di dalam desain biasanya digunakan untuk menentukan ukuran produk. Nah, ukuran produk yang dimaksud ini adalah contohnya ketika kita akan mengukur tinggi meja, berarti menggunakan posisi dimensi tubuh duduk, posisi duduk untuk yang dimensi tinggi tubuh atau tinggi siku duduk. Lalu kalau misalnya mau mengukur tinggi pintu, berarti menggunakan dimensi posisi berdiri untuk yang dimensi khususnya adalah tinggi tubuh. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk menentukan ukuran digunakan persentil. Persentil ada beberapa macam, tetapi pada intinya ada persentil persis 50, lalu ada persentil di bawah 50 dan persentil di atas 50. 50 persentil adalah ukuran rata-rata sampel produk. Jadi, yang diukur manusianya tidak bisa hanya 1 atau 2, tetapi setidaknya memenuhi uji kecukupan data. Nah, kemudian dari masing-masing data sesuai uji kecukupan itu tadi di rata-rata. Nah, rata-rata lalu dikalikan dengan perhitungan persentil, namanya persentil 50. Sedangkan penggunaan persentil di bawah 50 itu biasa digunakan untuk benda-benda berukuran kecil. Misalnya ukuran handle, ukuran sarung tangan, seperti itu ya. Sedangkan persentil di atas 50 itu digunakan untuk ukuran yang besar. Contohnya tinggi pintu, lebar meja, itu persentilnya di atas 50. Apa sih persentil itu? Persentil adalah suatu nilai yang menunjukkan persentase tertentu dari orang yang memiliki ukuran pada ukuran tersebut atau di bawah ukuran atau nilai tersebut ya. Jadi kalau persentil 95 itu contohnya persentil ke 95 berarti 95% populasi atau 95% orang yang diukur akan memiliki ukuran yang sama dengan ukuran 95 persentil atau di bawah ukuran persentil 95 ya. Artinya jika penggunaan persentil 95 berarti 95% dari populasi akan berada pada ukuran atau di bawah ukuran yang dihasilkan oleh persentil ke 95. Sedangkan 5% sisanya tidak bisa menggunakan produk tersebut karena populasi memiliki ukuran di atas persentil 50. Contoh misalnya rata-rata persentil 50 rata-ratanya adalah 170. Berarti 95% populasi yang diukur itu memiliki tinggi maksimal 170 cm atau di bawahnya. Sedangkan yang di atas 170 cm itu akan kesulitan menggunakan tinggi pintunya itu karena dia terlalu tinggi. Nah, itu gambarannya persentil. Maka dikatakan bahwa suatu nilai yang menunjukkan persentase tertentu dari orang yang memiliki ukuran pada atau di bawah nilai tersebut, gitu ya. Nah, sebaliknya, sedangkan persentil kelima akan menunjukkan 5% populasi akan berada pada atau di bawah ukuran persentil ke-5. Sedangkan 95% sisanya memiliki ukuran lebih besar dari persentil ke-5. Nah, contoh, jika misalnya akan merancang pintu dengan 95 persentil dan diketahui ukuran tinggi tubuh rata-rata sampel adalah 174 dengan standar deviasi 7 cm. Jadi 174 itu didapatkan dari mengukur tinggi tubuh beberapa orang, kan? Lalu standar deviasinya dihitung sekalian. Di rata-rata ketemu 174, standar deviasinya 7 cm. 174 tinggi tubuh rata-rata berarti itu sudah persentil 50, gitu kan? Nah, sekarang kalau menggunakan persentil 95, ukurannya jadi berapa? Pasti tidak mungkin 174, akan lebih tinggi. Nah, rumus-rumus yang digunakan, pakai rumus ini. Jadi kalau persentil 50 berarti X bar atau rata-ratanya. Sedangkan kalau persentil 95, rumusnya adalah X bar ditambah 1,65 kali standar deviasi. Nah, kembali lagi.
lagi. Nah, berarti 95 persentil X bar tadi kan ditambah 1,65 kali standar deviasi, berarti 174 ditambah 1,65 kali 7, totalnya 185,5. Jadi kalau persentil 50 174, kalau persentil 95 185,55. Berarti 95 persentil dengan ukuran 185,55 ini artinya 95% populasi akan memiliki tinggi tubuh maksimal 185,55 yang bisa masuk ke pintu itu, karena ukuran pintunya kan 185,55, berarti maksimal ukuran ini yang bisa masuk. Sedangkan yang 5% populasinya nggak bisa masuk karena tinggi tubuhnya lebih tinggi dari 185. Nah gitu. Sehingga biasanya kalau untuk pengukuran tinggi pintu misalnya itu menggunakan persentil yang paling tinggi, sehingga orang yang bisa masuk ke dalam pintu itu ya banyak orang dengan berbagai ukuran ya. Dalam antropometri, angka persentil ke-95 akan menggambarkan ukuran manusia yang terbesar. Berarti di atas 50 itu ukuran yang besar. Sedangkan persentil ke-5 sebaliknya yang di bawah 50% itu akan menunjukkan persentil terkecil. Bila diharapkan ukuran yang mampu mengakomodasi 95% dari populasi yang ada, maka diambil rentang antara 2,5 sampai dengan 97,5 persentil. Jadi yang paling amannya kalau yang butuh ukuran besar berarti menggunakan persentil yang atas, di atas 50%. Tapi kalau butuhnya ukuran-ukuran kecil itu yang persentil di bawah 50 karena X bar min ini, sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dari rata-rata. Kalau ini kan ukurannya menjadi lebih besar dari rata-rata. Kemudian intinya untuk merancang bagi ukuran yang kecil seperti tinggi orang pendek, maka gunakan persentil kecil saja ya, dalam contoh ini persentil 5. Dan untuk ukuran yang besar seperti tinggi pintu, maka gunakan persentil 95 atau atasnya lagi ya, rumus-rumus yang digunakan. Kemudian mari kita lihat contoh aplikasinya. Contoh ini contoh perancangan tinggi pintu. Jadi perancangan nanti macam-macam ya, perancangan tinggi meja, perancangan lebar meja, perancangan apalagi misalnya tinggi rak, perancangan tinggi lemari, perancangan lebar jendela atau lebar rak misalnya ya. Jadi itu bisa macam-macam. Nah, perancangan tinggi pintu saya ambil contoh sini. Persentil yang digunakan sebaiknya 99 persentil populasi pria. Jadi yang paling tinggi kan 99,5, boleh pakai 99,5 atau 99. Nah, kenapa disebut populasi pria? Artinya berarti pada saat mengukur X bar ini itu yang diambil semuanya adalah laki-laki. Nah, asumsinya ketika yang diambil laki-laki, dan karena laki-laki itu biasanya lebih tinggi dari perempuan, maka perempuan pasti akan bisa masuk di pintu itu karena pintu ini cukup tinggi dengan ukuran X barnya laki-laki dan persentilnya cukup tinggi ya. Kalau misalnya mau dibikin 99 persentil populasi pria dan wanita boleh saja, tetapi itu tadi berarti maksimal mendapatkan ukuran cuma segitu itu, ukuran 99 persentil. Ketika ada laki-laki yang lebih tinggi dari ukuran itu, maka dia nggak bisa masuk. Itulah kenapa disebut 99 persentil ukuran populasi pria. Yang berarti bahwa hanya 1% saja dari 100% orang akan terbentur saat memasuki ruangan karena dia terlalu tinggi atau ukurannya di atas dari nilai 99 persentil. Penggunaan 99 persentil, tulisnya 99 TH gitu ya, umum diaplikasikan untuk ukuran-ukuran besar atau tinggi, di mana dengan 99 persentil akan didapatkan tinggi maksimum yang dapat dimasuki oleh 99% populasi. Maka untuk perancangan tinggi tubuh berarti menggunakan dimensi tinggi tubuh posisi berdiri tegak. Nah, ini mana ini? Tinggi tubuh posisi berdiri tegak. Ini ya berarti ya. Dimensi nomor 1. Nah, ini tinggi tubuh posisi berdiri tegak. Nah, berarti diukur, berarti ada banyak sampel yang diukur tingginya mulai dari telapak kaki hingga ujung kepala.
Kemudian dilakukan uji kecukupan, uji keseragaman, lalu uji kenormalan, kemudian baru dihitung X-bar. Habis dihitung X-bar, dihitung standar deviasi, baru kemudian dimasukkan ke dalam rumus 99 persentil ini ya. Nah, contoh saja, jika diketahui contoh ya, rata-rata tinggi tubuh, berarti ini sudah rata-rata tubuh sampel yang diukur adalah 1740 mm, berarti 174 cm, dengan standar deviasi sebesar 70 mm. Meter ini ya. Maka nilai 99 persentilnya adalah, kita lihat rumusnya, 99 X-bar ditambah 2,32 kali standar deviasi 325 lebih tepatnya. Ini menggunakan ini distribusi normal, jadi rumus set distribusi normal, tabel distribusi normal. 99 persentil sama dengan X-bar ditambah 2,325 kali standar deviasi, masukkan angkanya, sehingga standar deviasi 99 persentilnya adalah 1903 mm atau 190,3, ukuran 99 persentil populasi pria. Berarti orang yang bisa masuk di pintu rancangan pintu ini adalah orang yang maksimal tingginya adalah 190,3 cm. Jika ada yang tingginya 191, 192, 2 meter, berarti dia sudah nggak bisa masuk pintu itu, alias dia kejedot gitu ya, kedaduk lah istilahnya. Nah, nilai 99 tersebut bisa saja digunakan sebagai dasar ukuran tinggi pintu, tetapi tidak ada allowance-nya. Nah, kenapa nggak ada allowance-nya? Karena tadi kan diukur istilahnya alas kakinya tidak digunakan, maka perlu ditambahkan dengan allowance. Nah, allowance-nya apa? Contoh misalnya tebal atau tinggi sepatu 3 cm. Ada orang yang biasanya masuk pintu pakai topi, masukkan. Ada yang dynamic effect, atau yang jalannya itu pakai loncat-loncat, atau jalannya itu pakai jinjit-jinjit. Ini namanya allowance. Jadi allowance itu bebas ya, tergantung dari situasinya seperti apa. Sehingga total tinggi pintunya adalah tinggi pintu 99 persentil ditambah dengan semua allowance. Dalam hal ini kan 190,3 cm ditambah 3 cm tambah 5 cm tambah 5 cm. Dapatnya adalah 2033 mili atau 203,3 meter. Sehingga ukuran tinggi pintu sebaiknya adalah ini tadi. Jadi angka 99 persentil ditambahkan dengan semua allowance yang memungkinkan dalam perancangan itu. Ini referensi yang saya ambil adalah dari Naruyanto dan Tarwaka. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk perancangan pengembangan produk. Materi hari ini yaitu tentang penerapan ergonomi di dalam perancangan pengembangan produk. Terima kasih atas perhatiannya.